Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini bertema tangan yang bersih. Kalau kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita pasti berusaha agar setiap saat kita berkeadaan berkenan di hadapan Bapa. Jadi setiap saat kita harus berjaga-jaga, sehingga kalau waktunya tiba kita menghadap Allah, kita didapati benar-benar berkenan di hadapan Dia. Dan hal itu memang bisa terjadi setiap saat. Ya, kalaupun kita tidak meninggal dunia, sejatinya kita harus ada di hadirat Allah setiap saat. Semestinya kita tidak sembarangan atau tidak semena-mena hidup. Masalahnya kadang-kadang bahkan sering kita tidak memperhitungkan bahwa kita sedang ada di hadirat Allah. Kadang-kadang bahkan sering kita tidak menghayati bahwa kita ada di dalam kehadirannya. Saudaraku, mumpung masih ada kesempatan, mari kita bertekad untuk benar-benar menjadi orang yang menghormati Allah, mengasihi Allah dengan benar. Dan kita tunjukkan dengan usaha kita yang serius dengan meninggalkan segala hal yang dapat mendukakan hati Allah. Untuk itu yang pertama, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang melukai hati Tuhan. Jangan sampai kita menyakiti hatinya. Dan yang kedua, jangan sampai kita masih terikat dengan dunia ini. Dua hal ini yang akan selalu kita dengar, akan selalu diingatkan kepada kita. Saudaraku, mari kita menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Allah. Walaupun di mata manusia kita sering dipersalahkan, sering kita dihakimi baik oleh orang jauh maupun orang dekat sendiri. Atau kita dihakimi, kita dikata-katai atas hal-hal yang tidak kita lakukan. Tidak masalah. Sebaliknya justru hal itu yang memicu kita untuk berusaha lebih berkenan di hadapan Allah. Itu yang lebih mendorong kita untuk memiliki keadaan yang benar di hadapan Allah. Di mana suatu hari nanti di pengadilan Tuhan akan nyata keadaan kita masing-masing yang sesungguhnya. Kiranya ini yang memberi kita motivasi yang sangat kuat untuk menjalani hidup dan mengisi hari hidup kita dengan benar. Ya, kiranya apa yang kita dengar ini memberi motivasi yang kuat, motivasi yang positif tentunya untuk menjalani hidup dan mengisi hari hidup kita dengan benar. Kalau kita mau berkompetisi, kita bukan berkompetisi di bumi ini untuk hal-hal fana. Bukan berkompetisi untuk menjadi siapa yang paling terkenal, siapa yang paling terhormat, gereja mana yang paling besar, siapa yang dipandang lebih mulia dan terhormat. Ya, bukan. Kalau kita mau berkompetisi, baiklah kita berkompetisi ya secara diam-diam, yaitu berlomba untuk mendapatkan penilaian yang terbaik dari Allah Bapa kita. Allah yang mulia, maha besar, maha agung, layak menerima persembahan seutuhnya hidup kita ini, sepenuhnya. Tidak ada kepentingan dalam hidup ini selain menyenangkan hati Allah. Tidak ada hal yang lebih besar, tidak ada hal yang lebih penting dalam hidup ini selain menyenangkan Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mestinya saudaraku, inilah yang harus menjadi satu-satunya agenda hidup kita. Tidak ada agenda hidup yang lain selain menyukakan hati Bapa. Dan untuk itu kita rela melepaskan segala sesuatu dalam hidup ini untuk kesukaan Dia. Ini bukan berarti kita lalu memberikan seluruh uang kita untuk gereja atau mengirimkan uang kita untuk pendeta ya. Tentu kita harus dipimpin Roh Kudus dalam mengelola uang, harta, dan segala sesuatu yang Allah percayakan kepada kita. Kita bukan takut kepada manusia atau mencari hormat dari manusia. Tetapi kita takut akan Allah. Dalam Alkitab dikatakan bahwa orang kaya itu sukar masuk surga. Hal itu bukan semata-mata karena kekayaan yang dia miliki, melainkan karena ia merasa bahwa kekayaannya merupakan haknya. Nah, kalau orang sudah memiliki pikiran demikian, maka
Ia terbiasa dengan irama hidup mengelola uang sesuka hatinya. Saudaraku, kita harus ingat, kalau suatu hari kita di hadapan Tuhan, biarlah tangan kita ini sudah bersih. Tangan kita sudah bersih, yang pertama dari dosa, dari hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Dan tangan kita juga bersih dari percintaan dunia. Ya, dari harta yang mestinya sudah kita lepaskan. Ya, tidak terikat dengan dunia. Inilah yang sering saya kemukakan bahwa tidak ada yang kita sisakan bagi diri kita sendiri, saudaraku. Artinya, tidak kita sisakan bagi diri kita bukan berarti lalu uang kita berikan semua untuk gereja. Bukan. Ya. Tetapi bagaimana hati kita tidak terikat dengan dunia. Tidak ada yang kita sisakan, artinya kita tidak terikat dengan dunia. Kita bisa melihat hal ini sebagai suatu keniscayaan. Tidak terikat dengan dunia itu sebagai suatu keniscayaan, saudara. Ya. Suatu kemungkinan bahwa kita memang bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita bisa melepaskan diri dari keterikatan kita dengan harta, ya, dengan dunia ini, dengan harta kekayaan. Saudaraku, yang mengerikan, saudaraku, bukan uang itu sendiri atau kekayaan itu. Itu bukan masalah sebenarnya. Tetapi ketika seseorang tidak setia dalam keuangan, artinya pasti dia tidak akan diberi hikmat oleh Tuhan. Ketika orang mencintai dunia, mencintai uang, terikat dengan uang, dia tidak akan mengerti kebenaran. Tidak akan mendapat pencerahan-pencerahan dari surga. Ini kalau seorang teolog, dia hanya mengenal isi Alkitab secara akademis, dan kalau khotbah hanya mentransfer pengetahuan secara kognitif kepada jemaat. Tapi tidak membagi pesan Tuhan, spirit yang dari Allah. Dan tentu saja orang-orang seperti ini tidak akan mengubah orang lain. Sebab dia sendiri juga tidak berubah. Sebab kalau hanya pengetahuan teologi yang dia miliki, itu tidak membuat dirinya berubah. Pasti orang-orang seperti ini tidak merindukan kerajaan Allah. Pasti tidak berani mendorong orang untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Pasti tidak akan fokus ke langit baru dan bumi baru. Saudaraku, kalau ada yang orang bisa sembarangan menggunakan uang milik Tuhan, tapi bisa juga merasa merindukan langit baru dan bumi baru, betapa rusaknya nuraninya. Rusak. Dia tidak mengenal dirinya dengan benar. Sementara dia sewenang-wenang mengelola uang Tuhan, masih bisa loh merasa merindukan langit baru, bumi baru. Ini sesat, saudaraku. Nuraninya sudah rusak. Orang yang masih mencintai dunia ini tidak mungkin merindukan langit baru dan bumi baru. Ironis ya, saudara, sedikit sekali orang yang benar-benar merindukan langit baru dan bumi baru. Mestinya kita menyadari bahwa hidup ini adalah momentum yang sangat berharga. Yang sekali dalam kekekalan dan tidak pernah terulang dalam kekekalan. Namun waktu hidup kita sangat terbatas. Mari kita mencari Tuhan, fokus pada langit baru dan bumi baru, agar kita pulang ke surga bersama. Mari kita tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Kita tinggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Ayo kita lepaskan semua ikatan dengan dunia. Hidup kita harus sudah selesai sebelum selesai. Artinya sebelum meninggal dunia, kita sudah terlepas dari segala ikatan dunia dan dari percintaan dunia. Mari kita bersama berkemas-kemas pulang ke surga, saudaraku. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.